yang sudah bersedia untuk tetap di Zoom. Hadirin yang berbahagia, rapat anggota tahunan Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020 akan dimulai. Kita akan mendengarkan pengesahan quorum, pengesahan pimpinan rapat dan sekretaris rapat, susunan acara dan tata tertib. Acara selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengurus CU Stella Maris. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada rapat anggota tahunan buku 2020 CU Stella Maris tahun ini. Rat tahun buku 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pengurus memutuskan Rat tahun buku 2020 ini diselenggarakan dengan cara virtual. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rat tahun buku 2020 CU Stella Maris resmi dimulai. Peserta Rat yang kami hormati, sejak bulan Desember 2020 yang lalu, panitia telah mengumumkan tentang Rat ini dan anggota yang ingin menjadi peserta agar mendaftarkan diri. Peserta juga ada yang secara proaktif mengirim, panitia juga secara proaktif mengirim pemberitahuan via Facebook resmi CU Stella Maris dan via WhatsApp. Sampai dengan saat ini, total pendaftar ada 204 orang, yang konfirmasi ada 115 orang, peserta di TP Segedong pendaftar ada 23 orang, yang hadir ada 15 orang. Peserta di TP Jungkat pendaftar ada 25 orang, yang hadir 23 orang. Peserta di TP Siantan pendaftar ada 48 orang, hadir semua. Sehingga total peserta Rat tahun buku 2020 ini yang hadir, yang mendaftar ada 211 dan yang hadir ada 201 orang. Dengan demikian, quorumnya terpenuhi, yaitu 95,26%, artinya sah. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan peraturan dengan demikian maka quorumnya sah untuk kita lanjutkan. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 19/per/M titik KUKM /9/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi, bahwa pimpinan rapat dan sekretaris rapat berasal dari anggota. Pengurus telah menunjuk Bapak Pandretus Derek SPD sebagai pimpinan rapat dan Saudari Tritioni sebagai sekretaris rapat pada rapat anggota tahunan tahun buku 2020 ini. Apakah Bapak Pandretus Derek SPD sebagai pimpinan rapat dan Saudari Tritioni sebagai sekretaris rapat dapat disetujui? Disetujui. Kepada Bapak Idip PSS
Vincensius Petebang selaku sekretaris pengurus dipersilakan membacakan surat keputusan pengesahan pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Terima kasih Pak Ketua. Keputusan rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Stella Maris tahun buku 2021 nomor 1 CWSM /RAT/SK/2/2021 tentang pengesahan pimpinan rapat dan sekretaris rapat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah dan mufakat yang anggota yang hadir pada rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020 tanggal 16 Februari 2021 di Aula Kredit Union Stella Maris memutuskan: pertama, mengesahkan Vandretus Derek SPD sebagai pimpinan rapat dan Saudari Trivioni sebagai sekretaris rapat pada RAT KSP Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020. Apabila keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak tanggal 16 Februari 2021, rapat anggota tahunan KSP Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020, pengurus Ketua Dr. Anus Hermanus AB, Sekretaris Edi Vincensius Petebang Esos. Terima kasih kepada sekretaris pengurus yang telah membacakan SK-nya. Selanjutnya, dengan hormat kami mengundang pimpinan rapat dan sekretaris rapat untuk menempati tempat yang disediakan. Kepada Pak Derek dan Trivioni dipersilakan untuk menempati posisi yang sudah disiapkan. Kepada Bapak Vandretus Derek SPD disilakan untuk membantu proses rapat anggota tahunan CU Stella Maris tahun buku 2020 ini. Palu rapat saya serahkan. Dengan ini palu saya terima. Adil Kak Talimo, Baturamin Kak Sarga, Basengat Kak Jubatang. Harus. Yang saya hormati Ketua Pengurus CU Stella Maris beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Pengawas CU Stella Maris beserta jajaran pengawas. Yang saya hormati penasihat Komite CU Stella Maris. Yang saya hormati Bu General Manager CU Stella Maris beserta jajaran manajemen serta peserta rapat yang berbahagia.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat anggota tahunan CU Stella Maris tahun buku 2020. Adapun agenda rapat ada 3. Yang pertama adalah membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. Kemudian yang kedua membahas dan mengesahkan hasil pengawas tahun buku 2020. Dan yang ketiga membahas dan mengesahkan program kerja tahun buku 2021. Rapat anggota yang kami hormati, kita akan menetapkan susunan acara rapat anggota tahunan tahun buku 2020. Susunan acara sudah dibagikan baik untuk peserta online maupun peserta offline. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas susunan acara RAT Stella Maris tahun buku 2020 yang telah dibagikan. Mohon boleh ditayangkan juga di layar. Silakan ditayangkan. Sudah bisa ditampilkan? Oke. Oke. Kami akan menanyakan kepada peserta RAT, apakah susunan acara RAT CU Stella Maris tahun buku 2020 dapat disetujui? Sekali lagi, apakah susunan acara peserta CU Stella Maris tahun buku 2020 dapat disetujui? Oke. Rapat anggota yang kami hormati, pengesahan susunan acara dituangkan dalam surat keputusan yang akan kami tanda tangani. Dipersilakan kepada sekretaris rapat untuk membacakan surat keputusan. Oke, silakan dibacakan, saudari sekretaris. Keputusan rapat anggota tahunan Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020 nomor 2 /CUSM /RAT /SK /2 2021 tentang pengesahan susunan acara rapat anggota tahunan
menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Mengesahkan susunan acara RAT CU Stella Maris tahun buku 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 Februari 2021, rapat anggota tahunan CU Stella Maris tahun buku 2020, pimpinan rapat Van Rektus Derek SPD, sekretaris rapat Triviodi. Baik, berikutnya kita pengesahan untuk tata tertib rapat anggota yang kami hormati. Kita akan menetapkan tata tertib RAT tahun buku 2020. Tata tertib juga sudah dikirimkan dan dibagikan kepada peserta offline di TP Siantan, di TP Jungkat, dan juga TP Segedong. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas tata tertib RAT CU Stella Maris tahun buku 2020 yang sudah dikirimkan kepada peserta. Mohon ditayangkan. Oke, sudah bisa kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke. Apakah tata tertib RAT Stella Maris tahun buku 2020 dapat disetujui? Disetujui. Baik Bapak Ibu, rapat anggota yang kami hormati, pengesahan tata tertib akan dituangkan dalam surat keputusan yang akan kami tanda tangani. Dipersilakan kepada sekretaris rapat untuk membacakan surat keputusan. Keputusan rapat anggota tahunan Kredit Union Stella Maris tahun buku 2020 nomor 3-RAT-SK-RSK-2-2021 tentang pengesahan tata tertib RAT, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Mengesahkan tata tertib RAT CU Stella Maris tahun buku 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 Februari 2021, rapat anggota tahunan CU Stella Maris tahun buku 2020. Pimpinan rapat Van Rectus Derek SPD, Sekretaris Rapat Trivioni. Oke, peserta rapat yang kami hormati, berikutnya akan dibacakan berita acara dan risalah RAT tahun buku 2020 kepada Bapak Edi Vincentius Petebang, Sekretaris Pengurus CU Stella Maris. Di waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan bacakan berita acara rapat anggota tahunan tahun buku 2019. Pada hari ini, Minggu, tanggal 1 bulan Maret tahun 2020, bertempat di Aula SD Bruno Canisius, Jalan Gusti Situt Makmur nomor 96, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan rapat RAT KSP CU Stella Maris tahun buku 2019 yang selanjutnya disebut rapat anggota. Peserta rapat anggota hadir 345 dari 300 orang yang diundang sebagaimana yang tercantum dalam daftar hadir terlampir, sehingga quorum rapat 115% dan sah dengan keputusan sebagai berikut. Pertama, keputusan RAT nomor 1/CWSM/RAT/3/2020 tentang pengesahan pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Keputusan RAT nomor 2/CWSM/RAT/3/2020 tentang pengesahan susunan acara RAT CU Stella Maris tahun buku 2019. Keputusan rapat anggota tahunan nomor 3/CWSM/RAT/3/2020 tentang pengesahan tata tertib RAT CU Stella Maris tahun buku 2019. Keputusan rapat anggota tahunan nomor 4/CWSM/RAT/3/2020 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawasan pengawas tahun buku 2019 dengan perbaikan sebagaimana terlampir. Keputusan RAT nomor 5/CWSM/RAT/3 tahun 2020 tentang pengesahan program kerja KSP CU Stella Maris tahun buku 2020. Keputusan RAT nomor 6/CWSM/RAT/3/2020 tentang pengesahan susunan pengurus dan pengawas periode tahun buku 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana terlampir. Ketujuh, memberikan mandat kepada pengurus untuk menandatangani akta perubahan KSP CU Stella Maris di hadapan notaris. Demikian berita acara yang dibuat beserta lampiran keputusan dan ditandatangani di hadapan peserta RAT tahun buku 2019. Pimpinan rapat Serapina Serapin, Sekretaris Rapat Tri Kukuh Tino David, saksi-saksi Ella Agustina SE, Goretti Marsiani, Yohanes Maharyadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Edi, Sekretaris Pengurus CU Stella Maris, yang telah membacakan berita acara dan risalah rapat anggota tahunan tahun buku 2019. Berikutnya kita masuk ke penyampaian dan pembahasan LPJ pengurus, LHP pengawas, dan program kerja tahun buku 2021. Bapak Ibu para peserta rapat yang kami hormati, panitia telah mengirimkan
LPJ pengurus, LHP pengawas, dan program kerja tahun buku 2021 beserta formulir tanggapan. Pertanyaan dan saran juga telah dikirimkan kepada peserta tanggal 9 Februari 2021 melalui WhatsApp grup peserta rapat anggota tahunan. Untuk peserta di TP Siantan, TP Segedong, dan TP Jungkat telah diberikan sejak pukul 8 pagi tadi. Untuk peserta online, batas akhir penyampaian pertanyaan dan saran dan tanggapan terhadap LPJ pengurus, LHP pengawas, dan program kerja tahun buku 2021 tanggal 13 Februari 2021. Pertanyaan dan atau saran tertulis yang sudah disampaikan oleh peserta akan dibacakan dan direspon oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan tujuan pertanyaan. Namun sebelum pengurus dan pengawas menyampaikan respon atau jawaban atas pertanyaan, kami memberikan kesempatan kepada pengurus dan pengawas untuk menyampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban LHP dan juga program kerja tahun buku 2021. Apakah mekanisme penyampaian dan pembahasan LPJ pengurus, LHP pengawas, dan program kerja dapat disetujui? Mohon acungkan tangan. Oke, sekali lagi kami bertanya, apakah mekanisme penyampaian dan pembahasan LPJ pengurus, LHP pengawas, dan program kerja dapat disetujui? Mohon acungkan tangan. Oke. Selanjutnya kepada Ketua Pengurus, kami silakan untuk menyampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2020. Pada Ketua Pengurus, waktu dan tempat kami persilakan. Kita batasi 15 menit, Pak. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ringkasan dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Jadi bagian pertama bisa dilihat ini struktur. Nah, struktur organisasinya terdiri dari penasihat dan 3 orang. Oke, pengurus kami berlima. Di sana jangan dimainkan, biar saya mainkan di sini. Pengawas ada 3 orang. Komite ada 4 orang. Komite diklat dan pemberdayaan. Kemudian ada komite kredit.
manajemen, mulai dari JM sampai dengan deputi, manajer TP, kemudian ada staf-staf. Kemudian legalitasnya, KSP Ciu Selamaris memiliki badan hukum seperti yang tertera, kemudian NIK, NPWP, kemudian memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah direvisi terbaru dengan nomor 595 tanggal 30 September 2020 oleh Notaris Novi Sapitri Sarjana Hukum dan sudah diregister di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU 001715 AH 0128, juga memiliki manual operasional dan manual prosedur. Kemudian aktivitas organisasi, ada rapat-rapat, jadi ada yang lebih dari 100%, ada juga yang kurang dari 100%. Terutama untuk diklat pemberdayaan dan kredit itu hanya terlaksana 2 kali. Ini semua dampak dari pandemi COVID-19. Ini masih rapat-rapat. Kemudian lokakarya dan seminar rata-rata tercapai 100%. Monitoring pengurus kami rencanakan 3 kali, tetapi yang terlaksana hanya 2 kali karena pada bulan Desember itu banyak sekali aktivitas yang harus kami laksanakan sehingga kami hanya bisa melakukan 2 kali, yaitu bulan April dan bulan September. Kemudian monitoring dari pimpinan manajemen itu berjalan seperti biasa setiap bulan oleh JM dan jajarannya. Untuk rekrutmen staf, nah tahun 2020 Ciu Selamaris telah merekrut beberapa staf, yaitu kami lakukan dengan proses ada seleksi administrasi, tes tertulis, praktik, wawancara, psikotes, dan magang di 4 TP. Ada 2 calon staf yang diterima, yaitu Saudari Asteria Angelina SE dan Paskalia Alun Bunga AMD SI sebagai calon staf kasir. Kemudian tenaga kontrak ada Lambertus Hendro sebagai tenaga satpam. Tenaga lapangan ada Saudara Ferry Setiawan, Maxi Aripanges Duakein, Leonardus Agung, Frederick Alvarez, Christian Riosango, dan Michael Henry Putra. Nah, untuk 1 orang di antara tenaga lapangan ini, 1 orang sudah mengundurkan diri, yaitu Saudara Leonardus Agung karena ada kegiatan di luar CU. Kemudian kerjasama ada cukup banyak, ada 16. Kemudian perkembangan organisasi, keanggotaan tahun buku 2020 pada tahun akhir Desember 2019 anggota ada 10.458, pada akhir Desember 2020 11.259 orang. Nah, dari total ini ada laki-lakinya sebanyak 672, ini yang anggota yang masuk pada tahun ini saja, itu ada 1.300 sekian, perempuannya ada sekian. Nah, kemudian ada juga yang keluar. Yang keluar itu ada 549 orang, 262 laki-laki dan perempuannya sekian. Nah, ini karena beberapa alasan, antara lain pindah tempat tinggal, mungkin ada juga yang kecewa karena pinjaman tidak dikabulkan. Nah, ini yang sering terjadi dengan
para anggota kita mengajukan pinjaman karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau, lalu dia mundur. Nah, ini salah satu ciri-ciri anggota yang tidak mau berkembang. Jadi maunya dia saja, tetapi dia tidak mau pakai aturan. Karena di dalam pengajuan pinjaman itu anggota pasti akan ditanyakan macam-macam, misalnya berapa pendapatan, berapa pengeluaran, kemudian berapa dia harus mengembalikan pinjamannya, itu yang diukur dengan analisa 5C. Kemudian ada juga yang tidak menyebutkan alasannya. Nah, pertumbuhan anggota tahun buku 2020 ini sebesar 7,11%. Sedangkan di tahun 2019 yang lalu 5,5%. Nah, dari total anggota kita ada 5.420 itu laki-laki atau sekitar 48,09%, sedangkan anggota perempuannya 5.839 orang atau sekitar 51,91%. Jadi lebih banyak anggota kita yang perempuan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kemudian perkembangan TP Jungkat, TP Segedong, TP Wonobaru, dan kantor pusat. Nah, ini kita lihat ada SAU-nya, kemudian ada anggotanya, asetnya, piutang beredar, pendapatan, biaya SAU. Nah, sehingga pada tahun buku 2020 ini SAU kita hanya 51.756.788. Nah, khusus untuk SAU kantor pusat minus itu dikarenakan ada banyak yang ditanggung oleh kantor pusat, yaitu untuk kebutuhan TP-TP seperti penyediaan likuiditas, pajak, biaya personal, asuransi, dan macam-macamnya. Kemudian ini perkembangan selama 3 tahun dari tahun 2018 sampai 2020 bisa kita lihat. Ya, memang kalau di 2018 itu 800 sekian SAU-nya, 2019 600 sekian, tahun 2020 51 sekian.